Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bu Kesti di sini ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Jadi kita sudah masuk subtema 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Di sini nanti kita akan belajar banyak ya tata cara duduk yang benar pada saat kita menulis, lalu menggambar dengan teknik cetak, lalu bagaimana menghadapi keberagaman yang ada di rumah. Ya, bagaimana caranya menghadapi keberagaman yang ada di rumah. Oke, baiklah, kalau begitu kita langsung ke materi yang pertama. Tujuan kita pembelajaran ini, jadi tujuan kita belajar di subtema 3, tujuan kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu yang pertama, mengetahui cara duduk yang benar. Lalu yang kedua, keberagaman di rumah. Lalu mengenal ciri karya ekspresi. Jadi tujuan kita kali ini belajar yaitu mengetahui cara duduk yang benar, keberagaman yang kita temui di rumah, dan juga mengenal ciri karya ekspresi agar kita mengetahui ya bagaimana kita bersikap menghadapi keberagaman yang ada di rumah, dan juga kita juga belajar mengenal ciri karya ekspresi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama, sebelum kita membuat karya ekspresi, sebelum kita mengenal keberagaman yang ada di rumah, Bu Kesti akan memberikan posisi duduk yang benar. Posisi duduk yang benar yaitu dada tidak menempel pada meja, badan tegak, jarak mata dengan buku 25-30 cm. Itu adalah cara duduk yang posisi yang benar. Jadi dada kita tidak boleh menempel di meja, lalu badan kita posisinya tegak, jarak antara mata dengan buku 25-30 cm. Ini Bu Kesti ambil materinya dari modul bahan ajar tematik fokus kelas 1, tema 2, kurikulum 2013, revisi 2017. Lalu yang berikutnya, di sini Bu Kesti memberikan contoh posisi duduk yang benar. Kalau tadi kan kalian membayangkan ya, kalau tidak boleh menempel, dada tidak boleh menempel, lalu posisi badan tegak, jarak mata, itu kita hanya membacanya begitu. Sekarang kita lihat prakteknya. Posisi yang benar yaitu, nah ini contoh posisi yang benar. Itu tampak samping, dada tidak menempel ya, lalu tampak depan, dan ini juga tampak samping. Kira-kira kalian sudah melakukan ini semua atau belum? Iya, Kesti harap kalian semua sudah bisa melakukan posisi duduk yang benar. Kalau posisi duduk yang begini, kira-kira apa salahnya? Nah, contoh posisi duduk yang salah.
Nah, ini tidak diperkenankan, ini juga tidak. Kalau kita melakukan ini terus-menerus, itu berpengaruh pada tulang punggung kita. Tulang punggung kita akan bungkuk ya, membungkuk. Apalagi kalian masih kelas 1 SD, di mana masih ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan. Seharusnya dijaga betul pertumbuhan tulangnya supaya tidak ada apa namanya? Tidak ada kerusakan posisi tulang ya. Kalau kalian keseringan duduk seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa lama-kelamaan juga akan membungkuk. Jadi jangan dilakukan ya anak-anak, posisi duduk yang seperti ini. Bisa juga merusak mata kalau terlalu dekat jaraknya. Oke? Setelah kita tahu posisi duduk yang benar, kita akan belajar membuat karya ekspresi ya. Membuat karya ekspresi, karya gambar ekspresi itu gambar yang mengungkapkan maksud tertentu. Jadi mengungkapkan sesuatu maksudnya ya. Gambar ekspresi itu adalah gambar yang mengungkapkan atau mempunyai maksud tertentu. Biasanya kalau kita menggambar itu ada buku gambar, ada pensil, ya, ada apa? Krayon atau pensil warna, atau bisa jadi ada yang menggunakan cat air. Kalau kita nanti akan menggambar teknik cetak, kira-kira, nah, gambar teknik cetak ini juga tugas diambilkan materinya dari modul bahan ajar tematik fokus tema 2 kelas 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Gambar teknik cetak itu seperti apa? Nah, dibuat seperti stempel. Contoh media yang digunakan bisa kentang, ubi, wortel, pelepah pisang dan lain sebagainya. Jadi nanti tekniknya itu misalkan kalian menggunakan kentang gitu ya, atau menggunakan wortel. Nanti wortelnya bisa dipotong, lalu wortelnya dicelupkan ke cat air bisa, lalu ditempelkan di kertas. Jadi kayak stempel. Ya, pelepah pisang juga begitu. Misalkan di sekitar rumah ada pelepah pisang, diambil. Pelepah pisang itu kan ada motifnya ya, ada motifnya. Nanti pelepah pisangnya itu dicelup ke cat air, lalu ditempelkan di kertas seperti kita menyetempel itu ya. Jadi dibuat seperti stempel. Media yang digunakan bisa kentang, bisa ubi, bisa wortel. Kalaupun misalkan kentangnya saya potong-potong pakai pisau yang bergerigi, bisa nggak? Bisa, silahkan ya. Untuk tekniknya dibuat seperti stempel, caranya anak-anak bisa kreasi sendiri ya. Oke, lalu yang berikutnya, contohnya kira-kira seperti apa? Contoh gambar teknik cetak, nanti jadinya kan seperti ini ya. Nah, kalian juga bisa melihat hasilnya di buku siswa tema 2 kelas 1 kurikulum 2013 revisi 2017. Jadi itu kalian bisa melihat di sini. Bu Desi juga ngambilnya dari situ. Itu diambil dari mana saja, mungkin dari potongan wortel, mungkin dari pelepah pisang, mau silahkan anak-anak berkreasi ya. Dicelupkan seperti tadi yang Bu Desi sampaikan, misalkan apa namanya, pakai wortel, nanti wortelnya dihias, diiris pakai pisau yang apa bergerigi itu ya, nanti dicelupkan ke
cat air lalu ditempel di buku gambar. Nah, itu pasti nanti jadi teknik cetak. Paham ya? Oke. Sekarang kita sudah tahu cara duduk posisi yang benar. Dengan contoh posisi yang benar duduknya itu kita bisa membuat teknik gambar cetak dengan posisi duduk yang benar. Jadi kita menggambar dengan posisi duduk yang benar juga. Lalu kita juga akan belajar bersama-sama. Nanti anak-anak bisa membuat teknik gambar ini bersama keluarga. Kira-kira setiap anggota keluarga mempunyai gambar yang sama apa tidak? Ya, meskipun gambarnya tidak sama, kalian bisa mengerjakan bersama-sama. Itu namanya keberagaman. Jadi keberagaman meskipun berbeda-beda, apa yang harus kita lakukan? Misalkan ayah ingin menggambar rumah, ibu pengen menggambar bunga-bunga, kakak pengen menggambar mobil-mobilan, atau kakak pengen menggambar bunga juga seperti itu. Meskipun berbeda-beda, itu namanya keberagaman. Tetapi dalam keberagaman tersebut yang harus kita lakukan apa? Yaitu tetap saling menghargai meskipun berbeda, saling mendukung, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Jadi misalkan menggambar bunga, atau kalian menggambar apa yang tidak bisa minta tolong ayah, meskipun gambarnya kalian sama ayah beda. Itu yang namanya keberagaman. Ya, jadi meskipun berbeda-beda gambar, tetapi kita tetap saling menghargai, saling mendukung, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Paham ya anak-anak ya? Bisa? Oke, nanti di rumah dicoba ya. Minta tolong sama ayah, ibu, atau kakak, atau pendamping belajar yang lain. Baiklah anak-anak, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Kerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.